rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas ringkasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ringkas dari kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai kepada poin yang kedua. Tafadhal. Nah, pada poin kedua ini Syekh Sa'di rahimahullah ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya tauhid dibagi menjadi beberapa macam. Ya, dibagi menjadi 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Dan ini semua berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Tauhid rububiyah definisinya ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan-perbuatan Allah kita esahkan dan kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu dinamakan dengan rububiyah, itu berasal dari kata Rabb. Dan Rabb adalah Tuhan yang memiliki, menciptakan dan mengatur alam semesta. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid rububiyah ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan semua perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menurunkan hujan, maka kita mengembalikan kalau yang berhak menurunkan hujan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala memberikan rizki, maka kita kembalikan bahwasanya semua rizki diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya, maka kita katakan Allah Al-Khaliq, yang maha pencipta. Allah Ta'ala yang mengampuni dosa-dosa hambanya, maka kita katakan Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Maka semua perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla harus diesahkan dan dikembalikan kepada Allah. Ini tauhid rububiyah. Oleh karena itu, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abdul Muttalib, dan seterusnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari tauhid rububiyah. Karena mereka meyakini yang menciptakan Allah, yang memberikan rizki siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, yang bisa menjawab doa Allah, semuanya Allah. Mereka beriman sepenuhnya kepada tauhid rububiyah. Ya. Atau definisi yang lain, sebagian ulama mendefinisikan tauhid rububiyah dengan ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Ya. Dan penciptaan, kepemilikan dan pengaturan semuanya perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sama aja, ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Mengesahkan Allah, atau definisi yang lain, mengesahkan Allah di dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Karena semuanya dari perbuatan-perbuatan Allah mesti berkaitan dengan penciptaannya, kepemilikannya dan pengaturannya. Katakanlah rizki, maka rizki konsekuensi dari balik penciptaan Allah Azza wa Jalla. Katakanlah menghidupkan dan mematikan, maka konsekuensi dari kepemilikan dan seterusnya. Ya. Nah, makanya syirik dalam rububiyah apabila ada yang menduakan di antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah mengatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi
ahada. Allah mengetahui perkara gaib dan tidak ada yang Allah perlihatkan perkara gaib kepada siapapun juga. Ya. Maka di antara perbuatan Allah, Allah mengetahui segala sesuatu, di antaranya perkara yang gaib. Ketika seseorang datang ke dukun, dia tanya perkara gaib ke dukun tersebut, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah. Kenapa? Karena dia meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ya? Allah Ta'ala mutlak yang memberikan barokah. Barokah semua datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua berkah datangnya dari sisi Allah. Tidak boleh mencari barokah selain yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka tempat menjadi barokah wajib ada nas, ada dalil. Waktu menjadi barokah wajib ada dalil. Manusia ditentukan dia mubarak barokah wajib ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak dikatakan tempat itu barokah, waktu itu barokah, atau seseorang barokah. Ketika seseorang tabarruk, mencari berkah lewat pohon, lewat batu, apalagi biasanya cincin, dan yang semacamnya, maka dia telah berbuat syirik di dalam rububiyah. Kenapa? Karena di antara sifat Allah, Allah yang memberikan berkah kepada hamba-hambanya. Kemudian dia meyakini ada yang dapat memberikan berkah selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia telah jatuh di perbuatan syirik dalam bab rububiyah. Ya, dalam bab rububiyah. Makanya iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla membuahi kalau semua perkara harus dikembalikan kepada Allah. Karena dia yang menciptakan, dia yang memberikan rizki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang menyembuhkan, dia yang menurunkan manfaat dan juga menolak bala dan seterusnya. Ya. Maka ini tauhid rububiyah, ifradullahi bi af'alihi. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatannya. Bisa difahami ini? Jadi semua perbuatan Allah kita esahkan, kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tauhid uluhiyah, apa ya tauhid uluhiyah? Atau sebelumnya dalil tentang tauhid rububiyah yaitu tadi surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tauhid uluhiyah ifradullahi bil ibadah. Definisi tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatan. Ya, jadi kalau tadi tauhid rububiyah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatan. Ibadah itu perbuatan siapa? Hamba. Jadi semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus ditujukan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah ini tauhid uluhiyah. Makanya dinamakan dengan uluhiyah. Kenapa dinamakan dengan uluhiyah? Karena kembali kepada kalimat ilah. Dan ilah adalah Tuhan dan Tuhan adalah yang berhak disembah. Makanya uluhiyah itu mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dan ibadah termasuk perbuatan hamba itu harus dituju hanya kepada Allah semata. Makanya ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, dia jatuh syirik di dalam tauhid apa? Kalau dia beribadah kepada selain Allah, jatuh syirik di dalam tauhid apa? Uluhiyah. Makanya orang-orang musyrikin pada zaman dahulu tidak berbuat syirik di dalam rububiyah. Ya, karena dia meyakini atau orang-orang
Arab jahiliyah meyakini tauhid rububiyah. Dia tahu kalau Allah yang menurunkan hujan, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Cuman kesyirikan mereka di dalam tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka menyembah patung. Kenapa mereka sembah patung? Mereka tidak meyakini kalau patung itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, sayaqulun Allah. Mereka pasti berkata yang menciptakan itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka meyakini kalau patung-patung ini bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma yuqarribuna ilallahi zulfa illa liqarribuna ilallahi zulfa. Karena patung-patung ini bisa mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka mengharapkan dari patung-patung itu syafaat di sisi Allah. Mereka mendekatkan diri lewat ibadah kepada Allah lewat patung-patung tersebut. Maka mereka telah menduakan Allah di dalam peribadatan. Maka syirik mereka adalah syirik uluhiyah. Dan makanya tauhid uluhiyah ifradullahi bil ibadah. Harus mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Artinya semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus dituju hanya kepada Allah semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sarful ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, jatuh di dalam perbuatan syirik akbar, syirik besar. Bisa difahami ini ikhwah? Maka tauhid rububiyah ifradullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menurunkan rizki, yang menurunkan hujan, yang memberi, yang menahan dan seterusnya. Sedangkan tauhid uluhiyah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatan. Artinya perbuatan hamba yang berkaitan dengan ibadah harus dituju hanya kepada Allah semata. Kata Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kalimat liya'budun ditafsirkan oleh para ulama dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Bahkan kata Ibnu Abbas, semua kalimat ibadah di dalam Al-Quran itu artinya tauhid. Liya'budun, untuk beribadah kepadaku, maksudnya untuk mentauhidkan aku di dalam ibadah. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Ya, seseorang dia sholat atau dia sujud kepada selain Allah. Sujud ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi ketika dia sujud ke kuburan, maka sujud itu tidak dikatakan ibadah. Karena sujud tadi tidak ada tauhid di dalamnya. Seseorang berdoa, doa ibadah. Ketika dia berdoa kepada penghuni kubur, maka doa tersebut tidak dinamakan ibadah. Karena dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah dinamakan ibadah dengan tauhid. Dengan tauhid. Nah, maka di sini Syekh Ibn Sa'di rahimahullah setelah menjelaskan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, mengaitkan kalau tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu ada kaitan satu dengan yang lainnya. Maka tidak bisa terpisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Semua yang mentauhidkan Allah uluhiyah pasti dia juga mentauhidkan rububiyah. Dan semua yang meyakini rububiyah dia juga harus dan wajib mentauhidkan Allah uluhiyah. Maka ada kaitan rububiyah dengan uluhiyah. Makanya di sini ada kaidah, antum catat kaidahnya. Kaidah dijelaskan oleh para ulama kaitan antara rububiyah dengan uluhiyah. Dalam bahasa Arabnya para ulama mengatakan tauhid al-uluhiyah yastalzimu tauhid ar-rububiyah. Tauhidul uluhiyati yastalzimu tauhidur rububiyah.
Wa inna tauhid ar-rububiyyati tatadammanu tauhid al-uluhiyah. Ini kaidah. Ya. Tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah mencangkup di dalamnya tauhid uluhiyah. Ya, jadi tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid apa? Rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah mencakup di dalamnya tauhid uluhiyah. Maka ini dua hal yang tidak bisa terpisah. Dua-duanya ada kaitan satu dengan yang lainnya. Antum lihat, tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Jadi kalau seseorang mentauhidkan Allah uluhiyah, dia menyembah hanya kepada Allah semata, maka keyakinan dia terhadap tauhid uluhiyah yastalzim, mengharuskan tauhid rububiyah. Kenapa dia sembah Allah? Kenapa ikhwah? Karena Allah yang maha sempurna, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki, yang mematikan dia, yang menghidupkan dia, semua yang berkaitan dengan rububiyah, ya, yang menunjukkan Allah itu maha sempurna, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Bisa dipahami ini ya. Jadi tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Seseorang menyembah Allah, pasti dia yakin kalau Allah itu maha sempurna dengan rububiyahnya. Dia yakin kalau Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, ya, yang memudahkan urusan dia, yang menyembuhkan kalau dia sakit dan seterusnya. Semua rububiyah Allah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Ya, makanya di sini batilnya orang-orang yang menyembah selain Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala membantah Tuhan-Tuhan selain Allah kalau dia tidak memiliki apapun juga. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka berbuat syirik kepada Tuhan-Tuhan yang diciptakan dan mereka tidak dapat menciptakan? Apakah mereka berbuat syirik kepada Tuhan yang tidak dapat menciptakan sedangkan Tuhan mereka diciptakan? Jadi Allah salah satu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membantah Tuhan-Tuhan selain Allah, Allah menjelaskan kalau Tuhan-Tuhan itu mesti ada kekurangan, tidak mampu untuk berbuat apapun juga, tidak ada kesempurnaan sama sekali. Karena Tuhan-Tuhan itu tidak sempurna, tidak memiliki apapun juga, maka dia tidak berhak untuk disembah. Makanya ketika seseorang menyembah Allah Azza wa Jal, dia meyakini kalau Allah rububiyah, Rabb semesta alam. Bisa difahami ini ya. Begitu juga sebaliknya, tauhid rububiyah tatadamman tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah, ketika seseorang mengimani rububiyah Allah Azza wa Jal, maka mencakup di dalamnya kalau Allah ilah, Tuhan yang berhak disembah. Kenapa kita belajar kalau Allah yang maha memberi rizki? Apa buah dari meyakini rububiyah Allah? Kalau Allah maha pemberi rizki, Allah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang maha mengetahui, Allah yang memberikan berkah. Semua rububiyah ini mencakup di dalamnya apa? Uluhiyah. Ketika kita mempelajari rububiyah Allah, mengharuskan kita untuk menjadikan dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka uluhiyah dan rububiyah tidak bisa terpisahkan. Semua yang meyakini rububiyah, mesti dia meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan yang menyembah Allah pasti karena dia yakin kesempurnaan Allah dalam bab rububiyah. Maka ini kaidah dipakai oleh para ulama untuk menyempurnakan tauhid seseorang dan bantahan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Tauhid uluhiyah yastalzim tauhid rububiyah,
Wa anna tauhid rububiyah tatadamman tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah, sedangkan tauhid rububiyah mencakup di dalamnya tauhid uluhiyah. Ya. Karena yang mengatur segala sesuatu dia yang paling berhak untuk disembah. Yang memberikan rizki dia yang paling berhak untuk disembah. Yang menghidupkan dan mematikan dia yang paling berhak untuk disembah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memakai dalil-dalil uluhiyah dengan rububiyah. Antum lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah pertama di dalam Al-Quran tentang menyembah Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa ayatnya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Antum lihat ayat-ayat ini. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalau dari ayat ini, mana yang uluhiyah? Menunjukkan tauhid uluhiyah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mana uluhiyah? Hah? Sembah. U'budu. Sembahlah Allah. Karena ibadah perbuatan hamba yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana rububiyah? Apa? Yang menciptakan, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Al-khalq itu salah satu perbuatan Allah, penciptaan, maka dia berkaitan dengan rububiyah. Maka ayat ini antum lihat, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai segenap manusia sembahlah Rabb kalian. Ini perintah untuk uluhiyah. Disuruh oleh Allah menyembah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa disembah Allah? Karena alladzi khalaqakum, karena dia menciptakan kalian. Ini maksudnya apa? Rububiyah. Jadi Allah suruh kita menjadikan Allah ilah uluhiyah karena sebab rububiyah menciptakan. Jadi maksudnya Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah karena dia yang menciptakan kita. Dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Dan yang menciptakan yang paling berhak untuk disembah. Makanya tauhid uluhiyah pasti mengharuskan tauhid rububiyah. Oleh karena itu selain Allah tidak berhak untuk disembah. Sekarang orang nyembah apa? Kuburan. Apakah yang dikubur itu dapat menciptakan sebagaimana penciptaan Allah? Enggak dapat. Tandanya dia tidak memiliki rububiyah, dia tidak berhak disembah. Nyembah matahari. Apakah matahari dapat menciptakan sebagaimana penciptaan Allah Azza wa Jal? Nggak dapat, maka dia tidak berhak untuk disembah. Bebatuan, pepohonan, dapat menciptakan apa tidak? Tidak dapat menciptakan. Ya, karena dia tidak berhak untuk karena itu dia tidak berhak untuk disembah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia hancurkan patung, ya dikisahkan kaumnya Nabi Ibrahim punya satu hari di mana semua kaumnya itu keluar untuk satu acara. Maka di kampung tersebut nggak ada orang. Nah ketika kaumnya itu semuanya pergi, sisa di situ Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mulai dengan kisahnya yang sudah diketahui, dia menghancurkan patung tadi.
Ya. Dan dikisahkan juga dia menyisakan satu patung yang besar. Ketika kaumnya pulang, kaget. Kenapa kok ini patung-patung semuanya hancur? Akhirnya mereka mengetahui kalau di antara mereka ada satu orang pemuda yang tidak mengikuti mereka. Siapa? Ibrahim. Yuqalu lahu Ibrahim. Dikatakan pemuda itu adalah Ibrahim. Maka ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, tanya dong sama tuh patung. Ingkanu yang tikun, kalau mereka bisa berbicara. Maksudnya Nabi Ibrahim, kalau seandainya memang mereka Tuhan, pasti mereka memiliki kesempurnaan di dalam rububiyah. Ya. Kalau seandainya mereka nggak bisa menolong diri mereka sendiri, kenapa disembah Tuhan itu? Sampai Ibrahim mengatakan, ingkanu yantiqun, kalau seandainya mereka bisa berbicara, tanya. Sedangkan Tuhan-Tuhan tersebut tidak bisa berbicara dan kaumnya tahu kalau Tuhan-Tuhan itu tidak bisa berbicara. Nah, ini menunjukkan semua yang disembah selain Allah Azza wa Jal ya tidak memiliki rububiyah. Oleh karena itu Allah Ta'ala ditauhidkan, diesakan dalam bab rububiyah dengan semua perbuatan-perbuatannya, dan Allah Ta'ala diesakan dalam bab uluhiyah, disembah hanya satu Tuhan yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Azza wa Jal. Antum bisa paham ini? Paham apa enggak? Apa liar? Nah ya ikhwah, karena hal-hal gini kenapa disampaikan? Karena ini berkaitan dengan ilmu. Dan seseorang yang belajar, dia harus menaikkan tingkatan ilmunya sedikit demi sedikit. Maka dia harus mengetahui mustalah-mustalah ilmu yang ada di dalam bidang ilmu tersebut. Ya, kalau seseorang dia belajar, kemudian dia tingkatkan lagi ilmunya, maka ilmu yang ada pada dirinya akan menjadi rasikh, menjadi kuat. Maka kaidah-kaidah seperti ini dijelaskan oleh para ulama, ya, memudahkan kita untuk memahami inti dari tauhid, ya, dan dikaji karena memang untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Ya, di sini juga kalau seseorang dia tidak mengikuti kajian yang sifatnya rutinitas, akan melemah ilmunya. Kemudian juga akan sedikit demi sedikit hilang ilmu yang ada pada dirinya. Nah, sedangkan kalau dia belajar terus menerus, dia memahami kaidah-kaidah ini, maka akan menjadi ilmu yang ada pada dirinya akan menjadi rasikh, menjadi kuat. Ya, rububiyah, uluhiyah, belum nanti al-asma was sifat dan seterusnya. Karena setiap ilmu dia memiliki mustalah, memiliki istilahnya masing-masing. Fikih ada istilahnya, akidah ada istilahnya, kemudian juga nahwu ada istilahnya, semuanya ada mustalahnya. Maka dia harus belajar mendalami ilmu tersebut sedikit demi sedikit agar dia menjadi rasikh. Makanya dikatakan al-ilm thaqil. Ilmu itu berat. Kalau seseorang tidak ada keinginan kuat untuk belajar, kadangkala bisa gugur di tengah jalan. Bagi orang yang menuntut ilmunya dengan benar, giat dan sungguh-sungguh. Maka dikatakan, subhanallah, Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia pernah buka kajian di masjidnya itu berkaitan dengan qawaid fiqhiyah. Ya, qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah seputar fikih, dan pelajaran itu pelajaran yang berat. Yang daftar pertama kali banyak. Subhanallah, dengan berjalannya waktu mulai berkurang sampai yang berhasil mengikuti kajiannya dari awal sampai akhir sampai selesai itu cuma satu orang. Itu Ibnu Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sampai ketika udah selesai kitabnya, dia keluarin dari kantongnya apel. Ini karena antum berhasil selesai kajian ana sampai akhir, ana kasih hadiah apel. Kata Ibnu Utsaimin, ini apa katanya? Ini anak goreng atau anak bagaimana cara makannya? Kata dia, antum potong, antum makan sama keluarga.
Cuma di sini menunjukkan thaqil, ilmu itu berat, butuh yang namanya giat dan sungguh-sungguh. Ya. Makanya berapa banyak orang menuntut ilmu bertahun-tahun, tidak ada yang membekas pada dirinya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan, juhud. Ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika ada para penuntut ilmu datang dengan jumlah yang sangat banyak, dia mengatakan ini sepertiga pertama akan hilang. Nanti akan dilanjut sepertiga kedua akan hilang. Dan tidak tersisa kecuali sepertiga terakhir. Dan dari sepertiga terakhir tidak akan tersisa kecuali sedikit. Jadi itu selektivitas alam di dalam menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu sabar dan fahami ya dengan pelan-pelan yang kemudian dimurajaah, dan semakin kita belajar semakin kita kuat ilmunya dan semakin diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, sebagian ulama sengaja memberikan ilmu yang berat di awal pelajaran. Kayak sebagian orang-orang yang belajar usul fikih itu ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar fikih. Dan yang paling berat dari usul fikih itu mantik, ilmu mantik. Ya, karena ilmu mantik itu termasuk dari ilmu filsafat. Biasanya ilmu mantik itu ditaruh paling terakhir. Cuman sebagian ulama sengaja menaruh ilmu mantik di paling depan. Kata dia agar anak tahu siapa yang serius belajar, siapa yang tidak serius belajar. Artinya kalau misalnya udah pada pusing, liar, pasti pada tinggalin tuh kajian. Tidak ada tersisa kecuali yang sungguh-sungguh. Ya makanya kaidah-kaidah seperti ini sengaja kita bahas ya karena supaya menaikkan level ilmu kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan juga di sini pelajaran buat kita kalau sebagian ikhwah itu kajian cuman jauh dari mustalah-mustalah ilmi. Istilah-istilah ilmu nggak dimasukkan. Bahkan sebagian kajian itu dicampur dengan seperti bahasa-bahasa Inggris. Sebagian kita bahas apa? Guys ya. Guys, atau bahkan bahasa-bahasa gaul, lu, gua dan yang lainnya. Jadi akhirnya yang ngaji tidak memiliki ilmu yang kuat. Cuman kalau misalnya dia belajar seperti ini, dia kaji, dia tahu mustalah, paling tidak dia mendengar mustalah yang berkaitan dengan akidah, kaidah-kaidah yang diberikan oleh para ulama, kemudian dia mendalami sedikit demi sedikit, maka dia akan merasakan di situ bahwasanya ilmu sangatlah agung. Perlu juhud, perlu kesungguh-sungguhan di dalam mempelajarinya. Makanya dulu sebagian ulama, subhanallah, dia ketika belajar nggak kuat dia, ya. Maka dia berhenti dari belajar karena saking sulitnya ilmu yang dia pelajari. Kemudian dia duduk, dia lihat ada tetesan air mengenai batu, terus ditetes batu tersebut sampai subhanallah batu itu mengikis sedikit demi sedikit sampai terbelah. Maka dia bilang, kalau hati saya tidaklah sekeras batu dan ilmu lebih lembut dibandingkan tetesan air hujan. Maka kalau setiap hari saya belajar, pasti suatu saat saya akan sampai pada puncaknya. Akhirnya dia kembali lagi belajar, dia menuntut ilmu syar'i sampai dia menjadi imam di dalam bidang hadis. Ini menunjukkan ya kalau orang menuntut ilmu, jatuh, bangun dan seterusnya. Nah, cuman intinya yang ingin kita bahas, kaidah-kaidah seperti ini sengaja kita bahas agar kita menuntut ilmu dengan serius sebagaimana hadyu ulama, petunjuknya ulama di dalam mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Dan ilmu akidah ya ikhwah, itu ilmu yang paling agung, ilmu yang paling besar karena dia berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal dilanjut. Nah, pada poin yang selanjutnya, Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau membahas
tentang tauhid yang ketiga. Apa tauhid? Al-asma was sifat. Jadi tadi tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Di antara macam-macam tauhid adalah tauhid al-asma dan as-sifat. Dia berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ya. Bagaimana cara mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal? Kata para ulama, mentauhidkan Allah dalam bab al-asma wa sifat, itsbat ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi wa athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nafyu ma nafallahu ta'ala li nafsihi wa nafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til min ghairi taqif wala tamthil. Ya tambah liar. Tauhid al-asma wa sifat menetapkan, dia dua, menetapkan dan meniadakan. Yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal kepada dirinya di dalam Al-Quran. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal kepada dirinya di dalam Al-Quran. Kemudian menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya di dalam Al-Quran, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Kemudian yang kedua, wa nafyu, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya dan ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya di dalam Al-Quran dan ditiadakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, sampai sini dulu. Yang pertama, isbat, menetapkan. Jadi semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada dirinya, maka kita harus tetapkan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah menetapkan kalau Allah memiliki makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka kita tetapkan kalau Allah memiliki sifat makar. Bisa difahami ini ya? Karena Allah menetapkan dirinya di dalam Al-Quran kalau Allah Ta'ala memiliki sifat makar. Kemudian juga Allah juga menetapkan kalau Allah memiliki marah, wa ghadiballah, dan Allah marah. Maka kita tetapkan di antara sifat Allah adalah Allah memiliki sifat marah. Kemudian juga kita tetapkan kalau Allah memiliki tangan. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Maksudnya selalu memberikan kepada hamba-hambanya. Jadi kita tetapkan kalau Allah memiliki tangan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran kalau Allah memiliki apa? Wajah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi akan sirna dan tidak ada yang tersisa kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Maka kita tetapkan kalau Allah memiliki wajah. Maka ini semuanya isbat, harus ditetapkan. Wajah Allah, tangan Allah. Kemudian kalau Allah memiliki makar dan seterusnya. Jadi kita harus menetapkan kalau Allah menetapkan hal-hal tersebut di dalam Al-Quran. Dan juga apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Nabi SAW menetapkan beberapa sifat Allah di dalam hadis. Seperti apa?
Seperti dhahik, Allah ketawa, tertawa. Maka kita tetapkan kalau Allah punya sifat tertawa. Kemudian nuzul, Allah turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthul lail al-akhir. Allah Ta'ala turun di setiap sepertiga malam terakhir. Jadi kita tetapkan kalau Allah memiliki sifat nuzul dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Jadi isbat, menetapkan semua yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran buat dirinya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Terus yang kedua nafyu, dan juga meniadakan. Meniadakan apa yang semua ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Apa yang ditiadakan oleh Allah kepada dirinya di dalam Al-Quran? Dalam ayat kursi Allah mengatakan apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak sina dan juga tidak naum. Sina itu muqaddimah naum, pembukaan tidur. Ya. Awal tidur, ya kalau Jumatan biasanya kepalanya jatuh-jatuh, itu sina. Sedangkan naum itu tidur yang pulas. Maka Allah meniadakan dirinya, kata Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak sina, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Maka kita menetapkan kalau Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Terus apa lagi Allah tidakkan bagi dirinya? Siapa? Kemarin di akhir tahun orang-orang kufar meyakini apa? Tuhan Isa anak, sedangkan Allah dalam Al-Quran mengatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah meniadakan dirinya, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Maka kita meniadakan Allah lam yalid wa lam yulad, nafyu. Ya, meniadakan. Begitu juga apa yang ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi asma wa sifat itu berkaitan dengan dua. Yang pertama isbat, yang kedua nafyu. Isbat artinya nafyu artinya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Quran, begitu juga oleh Rasul SAW. Nah, jadi apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan ditiadakan oleh Allah, nggak boleh kita berbicara. Ya, makanya sebagian orang mengatakan, Ustadz, apakah Allah memiliki badan apa enggak? Apa jawabnya? Apakah di dalam Al-Quran Allah menetapkan bagi dirinya badan? Enggak ada. Di dalam hadis ada penjelasan kalau Allah memiliki badan? Enggak. Jadi kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita masukkan selain dari dua hal itu. Antum sampai sini paham ya? Ya, jadi harus kita tetapkan apa aja yang ditetapkan. Selain itu tidak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Maka tidak boleh kita mengatakan tentang Allah yang tidak Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini nanti antum bakal tahu kenapa Asy'ariyah, Mu'tazilah dia punya kesalahan dalam bab al-asma was sifat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya ikhwah, apa yang dinisbatkan kepada Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Jadi dikatakan Allah memiliki wajah. Pastinya wajah Allah tidak sama seperti wajah makhluk. Allah memiliki pendengaran. Maka pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah Maha melihat, maka penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Karena Allah Maha sempurna dan semua yang dinisbatkan kepada Allah tidak ada yang sama dari makhluknya. Kata Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada
yang tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu apapun juga. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Antum lihat ayat ini. Pertama Allah mengatakan potongan pertama, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun juga. Tidak ada yang menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata para ulama, kenapa Allah ketika mengatakan laisa kamitslihi syai', kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Karena hampir semua makhluk memiliki dua sifat ini, pendengaran dan penglihatan. Maka Allah ingin menjelaskan kalau semua makhluk yang memiliki pendengaran dan penglihatan, pasti pendengaran penglihatannya tidak sama dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'. Pendengaran makhluk terbatas, sedangkan pendengaran Allah Azza wa Jalla tidak terbatas. Penglihatan makhluk terbatas. Makhluk tidak bisa melihat yang jauh dari dirinya yang tidak terlihat. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada batas. Oleh karena itu tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan berkaitan dengan al-asma wa sifat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.